Selamat pagi pemirsa, bersama saya Mafa di Jalan Surga. Pemirsa, waspada aliran sesat. Nah, tema kali ini di Jalan Surga kita akan membahas tentang waspadai aliran sesat. Karena di Indonesia sudah banyak sekali ajaran-ajaran yang mengatasnamakan agama sebagai ajaran yang paling benar. Saat lagi kita akan mengetahui apa aliran sesat yang sebenarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Nah, pemirsa, kembali lagi bersama saya Mafa, masih di Jalan Surga. Seperti yang sudah saya katakan tadi bahwa tema kali ini tentang waspada aliran sesat. Sekarang kita sudah ditemani oleh narasumber kita yang tak asing lagi bersama dengan Gus Wadud Nafis. Nah, bagaimana kabarnya Gus? Alhamdulillah baik-baik. Iya, kita belum tahu ya bahwa aliran yang dinamakan dengan aliran sesat itu yang seperti apa. Baiklah, Gus Wadud akan menjelaskan begitu banyak tentang beberapa kriteria yang dinamakan dengan aliran sesat. Ya, terima kasih ya. Kalau kita bicara tentang sesat, itu lebih banyak membicarakan tentang sesat menurut akidah. Yang lebih banyak merujuk kepada sesat dalam perspektif yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Untuk Indonesia memang MUI itu menjadi rujukan karena dianggap fatwa-fatwa yang formal yang dilegalkan dalam konteks bernegara dan berbangsa di Indonesia itu adalah MUI. Walaupun kenyataan Indonesia ini banyak organisasi keagamaan yang besar seperti NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, dan beberapa organisasi yang lain, tetapi ketika bicara tentang atas nama negara maka rujukannya kepada MUI. Nah, MUI itu menjelaskan suatu organisasi, suatu forum, satu komunitas, suatu gerakan dinyatakan sesat ketika dia itu menempati 10 hal. Yang pertama dia jelaskan ketika aliran itu dia itu mengingkari kepada rukun iman, rukun Islam kesemuanya atau sebagian. Contohnya dia tidak percaya dengan rukun iman yang 6, misalnya tidak percaya dengan pada Allah, dia tidak percaya kepada Nabi Allah, kepada kitab-kitab Allah, hari kiamat. Ketika tidak beriman pada semuanya itu dianggap sesat. Atau doktrinya itu dia itu mengingkari salah satu rukun iman yang 6 itu. Dia mengingkari tentang rukun iman kepada Allah atau mengingkari rukun iman misalnya kepada iman kepada Nabi, itu dianggap sesat. Jadi meskipun cuma mengingkari salah satu aja dari rukun iman itu sudah bisa dikategorikan dengan sesat. Ya? Itu menurut versi yang ditegaskan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga mengingkari rukun Islam, baik keseluruhan atau sebagian. Dia mengingkari tentang wajibnya syahadat, mengingkari tentang wajibnya sholat, mengingkari tentang wajibnya puasa, mengingkari tentang wajibnya zakat, tentang ingkari wajibnya haji, itu dianggap sesat. Atau sebagian saja, tidak harus semuanya. Misalnya mengingkari tentang wajibnya puasa seperti yang terjadi kepada Ghafatar, atau mengingkari tentang wajibnya sholat misalnya yang digerakkan oleh misalnya itu dianggap sesat. Itu yang satu ya yang diingkari sudah bisa dianggap sesat. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ketika suatu kelompok itu menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Islam, atau yang dilarang dinyatakan halal. Contohnya ada organisasi atau forum yang namanya itu Jannatul Adn, surga Aden. Itu menghalalkan tentang perzinahan. Jadi laki perempuan persilakan berzina bebas. Itu bahkan ritual keagamaannya dia itu setiap malam tertentu melakukan ritual keagamaan itu adalah melakukan hubungan suami istri atau hubungan seks, itu halal katanya organisasi itu. Nah, karena itu menghalalkan salah satu yang diharamkan oleh Islam, itu maka disebut dianggap sesat. Tapi jika karena darurat Gus menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan, seperti kan kalau kita ada di hutan tuh contohnya ya Gus ya, kelaparan gitu, haram kan kita memakan ular gitu. Tapi karena darurat gitu kan bisa halal, itu apa juga bisa dinamakan dengan aliran sesat? Nah, di dalam usul fikih ada yang namanya rukhsah ya. Jadi di dalam kaidah fikih ada namanya adurat tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat kita boleh melakukan hal yang haram, tapi itu bukan menghalalkan, tapi itu melakukan yang haram, bukan menghalalkan, beda. Contohnya
kita haram makan bangkai. Tapi ketika darurat maka haram itu diperbolehkan makan bangkai itu. Jadi bukan melakukan yang haram, tapi menghalalkan yang haram. Oh, dipatenkan berarti. Nah, patennya. Ya. Seperti contohnya begini, orang berzina itu berdosa. Iya. Dia tidak sesat, tapi berdosa besar. Tapi ketika mengharamkan zina, itu menjadi murtad, jadi sesat, beda. Jadi orang-orang yang pacaran itu berdosa. Seperti yang dilakukan oleh sebagian oleh mahasiswa. Nah, tetapi menghalalkan pacaran itu menjadi sesat, beda. Nah, jadi yang ketiga kriterianya ketika dia menghalalkan yang barang yang dia haramkan. Itu kriteria-kriteria diantaranya yang ditegaskan oleh MUI bahwa aliran sesat. Kemudian berikutnya itu juga sesat yang cirinya itu Ya. dia mengingkari Al-Quran atau mengingkari sebagian isi daripada Al-Quran. Atau dia mengingkari hadis atau sebagian dari isinya hadis. Itu juga sesat. Jadi kalau ada kelompok dia itu tidak percaya dengan Al-Quran, maka dia sesat. Ya. Atau dia mengingkari sebagian isi daripada Al-Quran, itu sesat. Misalnya nanti yang perempuan mengingkari tentang ayat fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' Iya. tidak mau dimadu itu persilahkan, tidak mau dipoligami persilahkan. Tapi ketika mengingkari ayat itu tuh hukumnya sudah mengingkari bagian daripada isinya Al-Quran. Warisan laki-laki dapat 2 kali lipat, perempuan dapat 1 kali lipat, itu baik. Kalau ada orang yang melakukan perempuan sama dengan laki-laki itu berdosa. Tetapi ketika dia mengingkari dengan ayat tentang hukum itu menjadi sesat. Karena apa? Itu kemudian diantaranya. Kemudian yang kelima, dia itu menafsiri Al-Quran tidak berdasarkan ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, itu juga dianggap bagian daripada termasuk yang ciri-ciri yang golongan itu sesat. Jadi kalau ada orang misalnya menafsirkan la taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Oh, yang tidak boleh mendekati, kalau melakukan itu boleh. Boleh. Contohnya tidak boleh mendekati kereta yang sedang berjalan. Kalau naik kereta nggak ada larangan kan? Nah, itu ini kan sudah ditafsir jalan lain, bukan tafsir Jalalain. Nah, disitulah termasuk bagian daripada golongan yang sesat. Itu termasuk aliran sesat. Kemudian berikutnya itu juga mengakui adanya Nabi setelah Nabi Muhammad. Ya. Seperti kasusnya misalnya tadi Ghafatar misalnya. Dia mengakui bahwa ada Nabi yang namanya Masodik yang punya gelar Al-Masih Al-Mau'ud misalnya. Dia mengakui sebagai Nabi. Padahal itu jatuh setelah Nabi Muhammad. Artinya apa? Setelah Nabi Muhammad tidak ada Nabi lagi. Ketika ada kelompok, ada golongan, ada komunitas, ada organisasi yang mengakui ada Nabi setelah Nabi Muhammad, maka itu termasuk golongan atau aliran sesat. Itu sekilas yang paling penting yang ditegaskan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang dinyatakan aliran atau ciri-ciri aliran sesat. Banyak sekali ya pemirsa bahwa ciri-ciri dari aliran sesat itu tersendiri. Nah, ketika kita melakukan salah satu dari beberapa ciri itu, maka kita sudah dikategorikan masuk ke dalam aliran sesat. Nah, agar kita bisa tidak terjerumus ke aliran sesat itu, apa yang harus kita waspadai? Yang pertama kita harus tahu daripada apa aliran sesat itu. Itu yang pertama. Karena kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa, apa yang harus kita lakukan tidak tahu. Jadi kita harus tahu apa sih aliran sesat. Seperti yang terangkan itu 10 ciri-ciri yang ditegaskan oleh MUI gitu. Yang pada garis besarnya ada 7 yang sudah saya sampaikan, itu yang terpenting dulu. Lah setelah itu mengetahui, maka berikutnya kita lebih baik itu kita mengetahui kita ini tentang kira-kira kelompok mana yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama atau oleh pemerintah Indonesia yang termasuk kategori organisasi atau gerakan yang sesat. Nah, kita sudah bisa dilihat di media massa, mulai misalnya gerakan Ahmadiyah, itu sudah difatwakan oleh UI, itu sudah gerakan sesat, dan itu yang terpenting dulu. Nah, setelah kita mengetahui mana yang sesat, setelah kita mengetahui apa pemikiran sesat, kemudian mana golongan sesat, kemudian berikutnya, maka kita harus berguru, kita harus belajar kepada tokoh agama yang kita tahu bahwa dia betul-betul memahami agama dengan benar. Jadi jangan sembarang kita cari tokoh, jangan sembarangan kita mencari guru, tetapi kita harus mencari guru atau tokoh agama, pemimpin agama yang betul-betul paham dengan agama. Setelah itu apa berikutnya? Maka amalkan dengan baik. Itu.
Nah, itu yang terpenting. Kemudian yang terpenting terakhir, maka tidak ada salahnya dia harus mengupdate ilmunya. Harus banyak komunikasi dengan orang-orang yang ahli, yang diyakini itu orang yang mendapat petunjuk dari Allah. Karena khawatir nanti ketemu dengan aliran-aliran baru yang dibungkus dengan bungkus hidayat. Misalnya Gavatar. Gavatar kan dibungkus dengan gerakan ekonomi kerakyatan, terutama gerakan ekonomi pertanian. Nah, ternyata di balik itu ada gerakan keagamaan yang sesat. Nah, maka itu perlu kita mengupdate, perlu kita selalu musyawarah, selalu kita bertanya kepada orang yang kita yakin bahwa dia ahli di bidang ilmu agama, terutama berkenaan aliran-aliran keagamaan. Lebih penting lagi, sering banyak kita diskusi dengan majelis ulama. Ya, ternyata pemirsa ya banyak sekali nih ciri-ciri yang telah dilontarkan oleh MUI mengenai beberapa ciri-ciri aliran sesat. Rupanya semakin hangat ya perbincangan kita. Nah, jangan kemana-mana karena saat lagi kita akan mengulas lebih dalam lagi beberapa tentang aliran sesat itu tersendiri. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan Surga. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Mafa dan Gus Wadud Nafis, tentunya masih di Jalan Surga. Tadi kita sudah mengetahui beberapa ciri tentang aliran sesat. Sekarang saya ingin menanyakan tentang bagaimana masyarakat yang sudah terlanjur pada ikut terhadap organisasi yang sesat seperti yang telah ciri-ciri yang telah disebutkan tadi. Bagaimana menurut Gus Wadud yang harus kita lakukan? Ya, terima kasih. Namanya manusia ini pasti mengalami kekeliruan dan kesalahan. Namun ada kesalahan yang kecil, ada kesalahan yang besar. Ada kadang-kadang dia melakukan dosa kecil, seperti dia melihat bukan mahramnya. Tapi ada yang terlanjur begitu besar, dia kadang-kadang dia itu sampai pacaran. Atau kadang-kadang kita masalah akidah, kadang-kadang kita salah dalam pemahaman akidah. Sekedar pemahaman-pemahaman yang tidak membawa dia keluar dari Islam. Namun kadang-kadang di pemahaman yang salah sampai keluar dari Islam, sampai dia murtad. Atau kadang-kadang dia mengikuti organisasi cuman salah secara tidak begitu signifikan. Namun kadang-kadang salah sampai dalam konteks akidah, dalam bahasa kita sampai mereka sesat. Namun kita sebagai seorang muslim, mereka tetap saudara kita, harus mereka selamatkan. Yang terlanjur ikut Gavatar, apa yang harus kita selamatkan? Mereka terlanjur ikut Ahmadiyah, apa yang harus kita lakukan? Mereka terlanjur ikut umpamanya kelompok surga adnin atau ISIS, apa yang harus kita lakukan? Maka kewajiban kita yang pertama, perlakukan mereka dengan lemah lembut. Kita perlakukan mereka dengan sikap kasih sayang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mulai ajak mereka pada jalan yang benar, tapi dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Menyampaikan dakwah dengan bijaksana. Dalam bahasa lain, kita harus merangkul, bukan memukul. Kita membimbing, bukan kita membanting. Maka pelan itu, mari kita jelaskan kepada mereka akidah yang benar. Mulai akidah berkenaan dengan Allah, berakidah berkenaan dengan iman pada para rasul, akidah berkenaan dengan kitab-kitab suci, berakidah dengan beriman dengan masalah hari kiamat. Kita sampaikan dengan cara yang benar, dengan bahasa yang dapat diterima oleh mereka. Kemudian setelah itu mereka ajar tentang hukum Islam yang benar dengan cara yang baik yang tidak menyakitkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat. Nah, kalau ternyata pertama kali mereka tidak mau, kita ajak lagi sampai kita bisa menyelamatkan mereka dari kesesatan mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ternyata tetap menolak, tetap kita menggunakan bahasa-bahasa yang pada akhirnya mereka bergabung dengan kita kembali pada jalan yang benar. Jadi langkah yang pertama itu utuh ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Mereka berikan wejangan-wejangan yang menyejukkan hati. Wejangan-wejangan yang buat hatinya itu merasa luluh untuk mengikuti kebenaran. Dan kemudian yang sama, coba tunjukkan kesalahan-kesalahan mereka tapi dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Tunjukkan kekeliruan mereka dalam masalah akidah dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Kemudian waktu yang sama tunjukkan ajaran yang benar. Itu cara menyelamatkan mereka. Nah, misalkan gini Gus, kita sudah memberikan sesuatu yang terbaik ya buat mereka secara halus, seperti
metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah. Akan tetapi dari sisi lain objek tersebut mendapatkan doktrinan yang kuat gitu dari aliran yang sesat itu tadi, Dok. Gimana terus kita menyikapi hal tersebut? Karena orang ikut kelompok aliran sesat itu banyak tingkatan dia. Ada tingkatan dia sudah tokoh, menguasai dalil-dalil yang mereka yakini. Ada yang kelompok kedua sekedar mengetahui dalil-dalil yang mereka yakini. Kemudian yang ketiga sekedar ikut-ikutan. Jelas cara penyelesaiannya beda. Kalau mereka itu sudah tokohnya, seperti misalnya Mahful Muiz misalnya, sudah tokohnya, maka cara penyelesaiannya juga seorang tokoh yang menguasai argumen mereka, yang menguasai dalil mereka, dan juga bisa menjelaskan kesalahan mereka dalam sisi pandangan keilmuan, dan kemudian ditunjukkan kebenaran yang benar. Itu kalau sampai tingkatan tokoh. Kemudian kalau tingkatan yang kedua mereka sekedar mengatai dalil, maka jelaskan bahwa dalil yang digunakan itu tidak tepat. Sedangkan dalil ini pengertian tidak demikian. Contohnya misalnya ketika tadi menafsirkan tentang misalnya puasa. Puasa katanya kutiba alaikumusyyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lalu diartikan puasa sekedar menahan diri dari sekedar tidak makan, tidak minum, atau sekedar menahan diri tidak melakukan kesalahan. Tunjukkan bahwa ayat ini perlu diperkuat dengan hadis. Nah, begitupun ketika mengingkari tentang sholat hanya 2 kali sehari semalam, pertegas bahwa ayat ini tidak cukup, perlu diperkuat dengan hadis. Rasulullah menyatakan sallu kama ra'aitumuni usolli. Al-Quran menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maka ketika kita jelaskan pada mereka, bagi mereka yang tahu dalilnya tapi keliru, maka itu kita luruskan bahwa dalil yang digunakan tidak benar. Itu kelompok yang kedua. Tapi kelompok yang ketiga sudah ikut-ikutan, maka kita harus cara penggunaan harus penuh dengan kasih sayang, penuh dengan bijaksana, dan mereka tunjukkan bahwa keyakinan yang mereka ikuti, kelompok yang mereka ikuti adalah kelompok yang tidak benar menurut ajaran agama. Jadi satu kelompok, satu tingkatan, beda satu sama lain dengan derajat-derajat. Yang itu yang pertama. Yang kedua, motif. Ada motif ikut satu kelompok itu motifnya motif agama. Karena memang punya fanatisme dengan kelompok tertentu. Dengan kelompok Ahmadiyah, dengan kelompok Ghafata punya fanatisme. Ada yang kedua itu motif politik. Dia karena punya kekuatan politik, nanti ingin menjabat jabatan politik, ingin menjabatan pimpinan. Nah, kemudian ada motif ekonomi, ternyata menawarkan kesejahteraan. Dan kemudian ada yang keempat itu sudah ikut-ikutan. Nah, cara penyelesaiannya beda. Kalau karena motif fanatisme, nah kita gempur dengan pendekatan akidah juga. Tapi kalau pendekatan dia ingin mendapatkan jabatan politik, bilang bahwa golongan Anda itu tidak menjanjikan sisi politik. Nah, sebaliknya kalau dia itu kepentingan ekonomi, ternyata ada yang lebih menjanjikan, tidak harus mengikuti aliran sesat itu. Tetapi tadi yang kalau sudah ikut-ikutan, penyelesaian juga beda. Jadi masalah motif beda, masalah keyakinan beda. Jadi cara penyelesaiannya tidak sama. Saya sebenarnya tidak begitu sepakat dengan pemerintah yang dilakukan, tiba-tiba mereka dipulangkan mereka begitu saja tanpa dipilah-pilah mana tokohnya, mana mereka, dan cara penyelesaiannya mereka hanya dipulangkan. Jangan-jangan nanti pulang ke masyarakat di kata-kata tokoh dia juga menyebarkan ajarannya. Pokoknya di kata-kata dia tingkat tokoh menguasai argumen-argumen yang dia yakini, ikut Gafatar, pulang ke Lumajang karena ada Lumajang 1 katanya, ada yang pulang ke Bondowoso. Jangan-jangan nanti dia akan menyebarkan ajaran Gafatar di tempat itu. Nah, sekarang siapa yang membina ketika pulang? Apakah ada orang yang membina MUI di Bondowoso, MUI di Lumajang, MUI di tempat lain? Kalau kedapatan dia tokoh, bisa jadi akan menyebarkan lebih luas lagi, karena sudah tersebar ke daerahnya masing-masing. Karena dia mantap dalam hatinya, gitulah. Maka karena itu menurut saya orang yang memang sudah mantap itu perlu didiskusikan lebih panjang. Datangkan tokoh yang ahli, jangan kelas rendah yang turunkan. Tapi kalau yang sekedar ikut-ikutan mungkin kelas rendah bisa diturunkan. Kalau faktornya ekonomi, ya kita selesaikan ekonomi. Saya nonton TV tadi malam, ada namanya Samsul Hadi. Dia pulang dari sana, dia rumahnya sudah tidak ada, dia bingung saya harus kemana. Dan saya ngelihat orang itu termasuk orang yang pengikut yang setia, pengikut yang militan. Hati-hati dengan orang itu. Jangan-jangan dia nanti akan menyebarkan akidah Gafata di tempat dia tinggal. Karena dia bukan sekedar ikut-ikutan. Jadi memulangkan
Gafata itu tidak menyelesaikan masalah, tapi ada harus ikutin dari mana dia datanya ikut aliran sesat dan bagaimana. Itu ada perbedaan cara penyelesaiannya. Jadi untuk bisa meyakinkan bahwa orang-orang yang sudah terlanjur ke aliran sesat itu kita harus teliti terlebih dahulu ya Gus ya, masuk ke golongan motif ekonomi, agama ataupun yang lainnya seperti itu. Iya. Dan penyelesaiannya berbeda. Misalkan seperti Gavatar sudah termotif oleh sisi ekonomi Gus ya, memang tidak menjanjikan seperti itu. Buat meyakinkan lagi, ada bukti kan dari kita tersendiri itu biar mereka itu mau ikut dengan aliran yang memang benar-benar benar. Ya maka itulah maka pemerintah mentransmigrasikan lagi, tapi diawasi, menurunkan MUI yang ahli agama. Nanti di tempat itu jadi ngumpul lagi dia. Karena masalah akidah ini kayak cinta. Coba anak perempuan kedung cinta pada laki-laki, dijauhkan tetap hatinya nyambung. Laki-laki kedung cinta dipisah tetap nyambung, nggak bisa. Keyakinan juga begitu. Kembali ke sejarah Islam. Islam itu bagaimana ditekan oleh orang kafir, tetap aja tidak berubah. Bagaimana Ahmadiyah ditekan, tetap bertumbuh saja. Bertumbuh dengan pesat gitu, kemudian ditekan Ahmadiyah itu. Kenyataan. Nanti Gavata juga mengalami yang sama. Coba ternyata Mosotik itu di penjara. Misalnya Lia Iden misalnya, Salamullah di penjara. Kalau dari penjara dia berkembang lagi agamanya. Bahkan dia mengaku dirinya sebagai Nabi Isa kan, dan mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Dan saya melihat setiap kapan tuh saya selalu dapat kiriman tentang dapat wahyu baru katanya itu kan, dari teman-teman yang dapat kiriman dari Lia Eden itu. Artinya apa? Penjara tidak membuat dia surut, karena sudah masuk keyakinan. Maka penyelesaiannya ada penyelesaian sendiri, tidak sekedar di penjara, tidak sekedar dipulangkan, tapi ada penyelesaian yang lebih dari itu sesuai dengan dosis dan penyebab dia itu ngikutin aliran sesat. Kira-kira begitu. Ya, pemirsa, karena sudah banyak ya hal yang sudah kita ketahui tentang aliran sesat, bagaimana untuk cara mengatasi yang sudah terlanjur ikut kepada aliran sesat, kita mengetahui dosis dan tingkatannya seperti apa, cara penyelesaiannya juga seperti apa. Nah, lumayan seru ya perbincangan kita, tapi pemirsa jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita akan menampilkan yang lebih seru lagi, tetap di Jalan Surga. Kembali lagi bersama saya Mafa dan narasumber kita dengan Gus Wadud. Perbincangan tadi tidak cukup sampai di sini ya pemirsa, karena ada beberapa tugas penting yang harus dilakukan oleh organisasi-organisasi besar yang ada di Indonesia, khususnya organisasi Islam yang mereka menganggapnya tidak termasuk aliran sesat seperti itu. Nah, bagaimanakah tugas dari organisasi tersebut agar umatnya tidak terjerumus kepada organisasi sesat? Karena ada pepatah mengatakan mengobati lebih baik, mencegah lebih baik daripada mengobati, seperti itu. Nah, bagaimana Gus Wadud menyikapi masyarakat agar umat yang tergolong tidak mengikuti aliran sesat biar tidak ikut? Ya, terima kasih. Di Indonesia ini banyak organisasi besar seperti NU yang katanya itu pengikutnya mencapai 60 juta. Kemudian ada Muhammadiyah yang pengikutnya itu mencapai 30 juta. Kemudian ada Al-Irsyad, ada organisasi lain yang dinyatakan itu organisasi yang dinyatakan mendapat petunjuk dari Allah. Walaupun di antara mereka masih ada perbedaan-perbedaan khilafiyah antara NU dengan Muhammadiyah, kemudian NU dengan Al-Irsyad, itu masih ada percikan-percikan kecil yang beda pendapat. Akan tetapi pada garis besarnya diakui bahwa ini organisasi adalah organisasi yang tidak sesat. Yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana supaya pengikut NU itu tetap konsisten dengan konsep Ahlus Sunnah wal Jamaahnya NU, yang ikut Muhammadiyah tetap konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya juga Muhammadiyah, begitu pun Al-Irsyad. Nah, kalau orang-orang pengikut itu tetap konsisten dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, mesti mereka tidak sesat dan mereka akan ada dalam petunjuk. Maka karena itu kewajiban yang pertama organisasi itu, misalnya NU atau Muhammadiyah itu harus membuat itu pengajaran secara jelas, apa sih ajaran NU, apa ajaran Muhammadiyah itu yang tidak sesat itu. Nah, setelah itu mereka harus mampu mendoktrin kepada pengikutnya, mulai dari tingkat pusat, tingkat wilayah, tingkat kabupaten sampai kepada tingkat ranting dan anak ranting. Nah, di NU sendiri itu ada yang namanya Aswaja Center. Yang Aswaja Center itu bertugas untuk menggodok tentang ajaran NU yang disebut namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Artinya ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sesuai dengan NU.
Nah, kemudian dia itu juga menulis buku tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut versi NU. Kemudian setelah itu melakukan trainer ya. Jadi tokoh-tokohnya di training, setelah itu baru mereka diperintahkan untuk memberikan training ke tingkat kabupaten, ke tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa. Kemudian setelah itu mereka diutus untuk mereka itu mengajarkan pada masyarakat pengajian-pengajian umum. Itu yang dilakukan oleh NU misalnya. Nah, semacam itu harus perlu digalakkan terus. Tetapi yang menjadi problem kadang-kadang ada pelatihan di tingkat kabupaten, padahal sesatnya di tingkat desa kan. Mungkin di tingkat terdidik tidak sesat, tapi di tingkat orang awam. Apalagi nanti kita ini masuknya di pintunya dari ekonomi. Kita masyarakat kita ini yang tercatat sekian juta lah, katanya bahkan lebih dari 40 juta yang kategori di bawah kemiskinan. Nah, rata-rata aliran baru itu, kategori aliran sesat itu pasti kadang-kadang motifnya dari masalah ekonomi. Yang kedua, kadang-kadang motifnya itu masalah kesehatan, pengobatan gratis, atau kadang-kadang ada melalui perdukunan ya, bahwa kalau berobat pada ini sembuh, lalu setelah itu si dukun itu lalu melakukan ajaran-ajaran yang lepas, ada sajian-sajian yang lepas dari ajaran agama. Nah, jadi ini yang kadang-kadang tidak terpikirkan oleh pemerintah. Ternyata rakyat Indonesia, pengikut Muhammadiyah, pengikut NU, pengikut Al-Irsyad atau pengikut organisasi lain itu terjerumus kepada ajaran yang sesat ini karena tidak paham terhadap ajaran mereka sendiri. Mereka tidak paham tentang doktrin NU, tidak paham terhadap doktrin Muhammadiyah, tidak paham terhadap doktrin Al-Irsyad dan sebagainya. Sehingga karena ketidakpahaman mereka, ketika ada orang yang bawa ajaran baru, mereka mengikuti. Itu yang pertama. Maka karena itu pemantapan doktrin organisasi itu jadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua juga tidak kalah pentingnya kita itu memperhatikan tentang kelompok-kelompok baru yang datang kepada masyarakat kita. Mungkin ada yang datang dari luar negeri, seperti ada misalnya ada aliran misalnya dari India, dari Mesir, dari Arab Saudi, kemudian dari Thailand dan sebagainya. Mungkin datang ke Indonesia yang membawa ajaran itu yang sesat. Kita tidak tahu. Bahkan kita masuk ke perguruan tinggi dengan atas nama intelektual, dengan atas nama kebebasan berpikir, ternyata tanpa kita rasain masuk ke arena sesat. Maka karena itu yang kedua itu yang harus kita pikirkan itu kita mampu memproteksi rakyat kita, memproteksi umat kita dari dai-dai atau mereka penyeru-penyeru yang menjadi aliran sesat. Jadi organisasi yang besar itu perlu ya Gus ya, perlu untuk melakukan pengawasan atau setidaknya data gitu Gus. Kalau bulan sekian yang tercatat itu sekian gitu. Nanti kan bisa dilihat perkembangannya itu Gus. Yang penting dulu tuh mereka diberi vitamin yang kuat, diberikan mereka itu supaya vitamin apa? Pemahaman agama yang benar dulu. Kalau sudah mengerti pemahaman agama yang benar, maka dengan sendirinya ketika ada pemahaman yang salah mereka tolak. Tetapi ketika organisasi itu tidak memberikan pengajaran yang mantap ajaran agamanya, maka dengan mudah mereka akan terjerumus. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka harus mampu mewaspadai pendatang-pendatang baru. Yang mana semua organisasi punya pengurus sampai tingkat ranting, bahkan sampai anak ranting. Mulai sampai tingkat desa, bahkan sampai tingkat kampung. Maka nanti mereka itu secara organisatoris mampu mengawasi, ada orang pendai baru yang dia bawa ajaran baru, maka cepat dilaporkan. Sehingga nanti tokohnya yang pusat atau wilayah atau kabupaten cepat mendeteksi dan kemudian setelah itu menyelamatkan umatnya. Kalau ternyata tidak bisa selesai, maka harus laporkan pemerintah. Biar nanti MUI datang, kalau MUI tidak selesai, dia nanti datang aparat pemerintah untuk mengawasi perilaku-perilaku yang menyimpang yang dilakukan oleh orang-orang yang menyerukan kepada aliran sesat itu. Ya, berarti seperti ini ya Gus ya. Penting ya berarti adanya pengawasan dan juga organisasi yang besar itu tadi untuk memberikan asupan-asupan tentang ajaran yang mereka kelola seperti itu. Iya. Nah, kita ngelihat ya kalau umpamanya ada mulai dari tingkat PAUD itu ada ajaran Muhammadiyah, ada ajaran NU, ada Al-Irsyad juga begitu. Terus itu harus berkesinambungan. Cuman kadang-kadang yang ketika itu terjerumus kan bukan yang mereka yang tidak ikut pendidikan formal itu, yang masyarakat yang putus pendidikan, kemudian terhimpit oleh ekonomi, itu kadang-kadang mereka yang tersesat itu.
atau kadang dia sakit, tidak ada yang menolong, lalu dia terpedaya dengan orang yang menolong gitu. Maka rata-rata orang-orang yang mengembangkan aliran sesat itu mesti menggunakan dua kedok. Kedok itu kadang-kadang pengobatan, kadang-kadang kedoknya adalah ekonomi, kemudian yang berikutnya itu mereka itu gerakan-gerakan politik atau gerakan sosial. Contohnya Avatar misalnya, kan di kedepankan gerakan sosial, gerakan ekonomi, di tengah-tengah itu muncul itu ajaran yang mereka selipkan di celah-celah pertemuan mereka itu. Gitu. Kreatif sekali ya Gus ya, menaruhkan motif untuk memasukkan aliran-aliran baru yang mereka anggap benar seperti itu. Nah, tadi itu juga bukan tugas dari organisasi yang besar ya Gus ya. Kita juga sebagai masyarakat yang ada di lingkungan desa mungkin ya Gus ya, juga mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat kita sendiri dari beberapa aliran sesat ya Gus. Ya, kita semua yang hadir ini di studio dan juga yang mengikuti acara ini di rumah masing-masing punya kewajiban dari Allah itu supaya kewajiban ingkarul mungkar, menghilangkan kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau memang tingkat tinggi itu perlu berdakwah, mungkin karena dia pengetahuan yang dalam. Tapi kalau dia ternyata awam, menurut dia janggal, cepat melaporkan kepada orang yang ngerti, kepada orang yang dianggap alim supaya mendeteksi ajaran baru itu. Itu kewajiban kita termasuk ingkarul mungkar. Ketika kita tidak mau peduli dengan lingkungan kita, maka nanti akan menjadi korban. Anak-anak kita akan menjadi korban, saudara kita menjadi korban, dan mungkin kita sendiri akan menjadi korban dari aliran sesat itu. Mungkin pertama kali adalah korban daripada akidah, tapi tidak mustahil nanti ada di korban kekerasan, adanya terorisme, bom meledak di mana-mana. Indonesia sudah melihat banyak bom. Jangan-jangan terjadi seperti kayak di Somalia, seperti terjadi di Irak, di Iran. Itu kenapa? Akibat ada aliran sesat, kita biarkan. Kita tidak mau peduli, akhirnya kita jadi korban dan anak kita menjadi korban. Maka mari kita bersama-sama mengawasi diri kita sendiri, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita dari aliran sesat, dengan artian kita sama-sama perhatian, jangan sampai terjumus dengan aliran sesat. Dan kita lebih dari itu, kita banyak diskusi, banyak mengaji kepada orang-orang yang kita tahu bahwa orang itu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kiai-kiai atau ilmuwan-ilmuwan yang kita tahu di masyarakat itu adalah orang yang lurus dan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain dari lingkungan kan faktor yang terpenting adalah diri kita sendiri ya Gus ya. Bagaimana diri kita sendiri menanamkan keimanan yang kuat gitu. Mungkin dari masyarakat sekeliling sudah membantu buat kita tidak melakukan ikut kepada aliran sesat. Akan tetapi diri berkata ingin ke sana seperti itu. Terus tugas kita agar bisa meyakinkan orang percaya diri itu seperti apa Gus? Ya, nomor satu tadi itu banyak kita mengaji kepada yang paham, kemudian banyak baca buku-buku, kemudian setelah itu minta dikoreksi kepada orang yang paham bahwa akidah kita tidak menyimpang. Karena bisa jadi karena kita menyimpang, maka perlu banyak dikoreksi, sering satu rahim, sering diskusi kepada orang yang mengerti. Jangan kalau sampai nanti meleset, kita diluruskan kembali. Itu mungkin. Ya, pemirsa, ternyata usai sudah ya perbincangan kita mengenai aliran sesat yang ada di Indonesia tentunya. Dan banyak juga sudah ilmu yang kita dapatkan bagaimana cara kita berwaspada, bagaimana kita mengatasi aliran sesat yang sudah ada di Indonesia agar bisa ikut kembali kepada aliran yang benar. Mungkin cukup sekian episode kali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita Gus Wadud yang sudah menemani kita selama ini, dan kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.